Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Qalam. Kita sampai pada ayat ke-34 ya. Setelah pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan tentang para pemilik kebun yang kemudian mereka pelit kepada orang-orang miskin sampai akhirnya kemudian Allah menjadikan kebun mereka terbakar ya. Menjadikan kebun mereka terbakar ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab, yaitu ada orang-orang tidak bersyukur kemudian diberi azab ya. Diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wala adzabul akhirati akbar. Ketahuilah wahai kaum musyrikin Arab bahwasanya azab akhirat lebih besar ya. Kalau di dunia ada siksaan, ada yang terbakar, ada yang tenggelam, maka di akhirat lebih besar. Law kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Setelah Allah menyebutkan tentang siksaan kepada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sungguhnya bagi orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka ada surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Di antara nama-nama surga adalah Jannatun Na'im ya. Jannat yaitu kebun-kebun yang padat ya, kemudian yang rimbun ya. Kemudian diidhofahkan, disandarkan kepada An-Na'im, yang artinya kebun-kebun kenikmatan atau kebun-kebun kebahagiaan. Kenapa surga dinamakan dengan kebun-kebun kebahagiaan? Karena di surga isinya semuanya adalah kebahagiaan. Tidak ada suatu sedikit pun yang membuat sedih, tidak suatu pun sedikit pun yang membuat khawatir. Makanya Allah mengatakan, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian dalam surga, tidak ada kekhawatiran, ketakutan, dan kalian tidak akan bersedih. Jadi semuanya hilang ya. Berbeda dengan di dunia segala kenikmatan pasti terkontaminasi dengan kekhawatiran dan kesedihan. Paling tidak khawatir nikmat tersebut hilang ataupun kesedihan karena mungkin nikmat tersebut tidak sempurna. Tapi di surga semuanya kebahagiaan ya. Innalakum antan'amu wa la tab'asu abadan. Dikatakan kepada penghuni surga, kalian akan senantiasa bahagia dan kalian tidak akan sengsara atau kesulitan sedikit pun. Makanya dikatakan dengan Jannatun Na'im, kebun-kebun atau taman-taman kenikmatan, karena seluruhnya isinya kenikmatan. Dalam ayat yang lain kata Allah, fa idza ra'aita thamma wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wal mulkan kabira. Kalau kau melihat di surga, kau akan melihat kenikmatan. Artinya arah pandanganmu kau arahkan kemana saja, ke depan, ke belakang, kanan, ke kiri, ke bawah, ke utara, ke timur. Semuanya yang kau lihat kenikmatan. Tidak ada satu pandangan pun yang kau lihat di surga kecuali adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Inilah akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Ini perlu perjuangan dalam kehidupan ini. Dan takwa diambil dari kata takwa yang artinya adalah ittikhadzul wiqayah, yaitu mengambil penghalang. Dikatakan seorang bertakwa jika dia mengambil penghalang antara dia dengan sesuatu yang berbahaya. Seperti dikatakan ittaqun nara walau bisyikki tamrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara, bertakwalah dari neraka, maksudnya jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan menyumbangkan atau bersedekah dengan sepenggal korma. Untuk meraih Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, ini tidak mudah. Seorang harus memiliki sifat takwa. Sifat takwa, dan ketakwaan tersebut harus meliputi sekujur tubuhnya. Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik ya. Jadi disebut takwa dengan libas, seakan-akan menutupi sekujur tubuh sang hamba. Oleh karenanya seorang ketika bertakwa ya, bukan dia bertakwa tatkala di hadapan banyak orang saja,
Bukan dia bertakwa tatkala dia sedang di kampungnya saja, tetapi dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dan dia bertakwa kepada Allah tatkala dia dilihat oleh orang banyak ataupun tatkala dia bersendirian. Dia bertakwa kepada Allah tatkala di dalam masjid maupun di luar masjid. Dia bertakwa kepada Allah tatkala dia sedang dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, karena di sana ada sebagian orang yang hanya bertakwa kepada Allah dalam sebagian kondisi. Lagi banyak orang dia bertakwa, dia menjadi wali-wali Allah ketika seakan-akan dia wali Allah ketika di hadapan manusia banyak, tapi ketika dia bersendiri seakan-akan dia wali syaitan, bermaksiat dengan sepuas-puasnya tatkala tidak ada yang melihat. Sebagian orang hanya bertakwa tatkala dia di dalam negeri, ketika dia keluar negeri jauh dari keluarganya, jauh dari istrinya dan anaknya, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian hanya bertakwa ketika menahan mulutnya untuk tidak makan-makan yang haram, tetapi dia tidak bertakwa untuk bergibah, untuk namimah, ya. Seperti itu, ya. Sebagian orang bertakwa hanya bertakwa pada telinganya, tapi matanya tidak bertakwa melihat hal-hal yang haram. Oleh karenanya bertakwa adalah kita menjaga seluruh diri kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah, menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan kapanpun. Setelah itu Allah berfirman ayat berikutnya ayat 35, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun?" Apakah kami akan menjadikan orang-orang Islam seperti orang-orang mujrimin, para pendosa? Ma lakum kaifa tahkumun? Ya. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu bisa mengambil keputusan? Ayat ke-36. Ayat kedua, ayat ini turun disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Qurtubi dan yang lainnya, ya. Bahwasanya ketika Allah mengatakan innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, sungguhnya orang bertakwa akan mendapatkan dari sisi Rabb mereka surga yang penuh dengan kenikmatan, taman-taman yang isinya seluruh kenikmatan. Ini adalah bentuk sindiran kepada orang-orang musyrikin. Berarti orang-orang yang tidak bertakwa tidak mendapatkan ini. Mereka terancam dengan neraka, dengan azab walau ala adzabul akhirati akbar, bahwasanya azab akhirat lebih besar, ya. Akhirnya mereka sesumbar orang-orang musyrikin Arab ini, Abu Jahal dan teman-temannya. Mereka mengatakan, kita di dunia Allah sudah memberikan kita kenikmatan, karena mereka juga percaya kepada Allah. Dan mereka tidak beriman dengan akhirat. Mereka bilang, kalau ada hari akhirat, kalaupun kami akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka kondisi kami di dunia tidak jauh beda dengan kondisi kami di akhirat. Sekarang di dunia kami lebih kaya daripada Muhammad. Kami lebih banyak pengikut daripada Muhammad. Kami lebih dihormati daripada Muhammad. Nanti kami di akhirat pun kami akan mendapatkan kenikmatan lebih dari Muhammad, paling tidak sama dengan Muhammad. Jadi mereka awalnya mereka mengatakan kami tidak beriman dengan hari kebangkitan. Tidak ada namanya wala azabul akhirah, azab akhirat. Tidak ada itu, mereka tidak beriman. Tapi kata mereka, kalaupun ada akhirat, taruhlah kami bakalan dibangkitkan, wahai Muhammad, maka kami kedudukannya tidak jauh beda antara dunia dan akhirat. Di dunia kami sudah dimuliakan lebih daripada kamu, wahai Muhammad, maka di akhirat kami akan dimuliakan Allah lebih daripada engkau juga. Paling tidak minimal sama. Makanya Allah turunkan bantahan, kata Allah, afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan memperlakukan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang berdosa, orang-orang kafir? Tentunya tidak mungkin. Dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah membedakan antara dua hal yang berbeda, antara kekufuran dengan keimanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah sama antara orang beriman dengan orang yang fasik? La yastawun. Tentu tidak sama. Tidak akan Allah samakan antara orang beriman dengan orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tentu tidak akan sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka jahanam. Penghuni surga mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Maka ini hanyalah kekonyolan orang-orang musyrikin Arab, Abu Jahal dan teman-temannya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Surat Al-Qalam ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Jadi nuansanya adalah nuansa Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, ya, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, yang mereka kerjaannya mencerca kaum muslimin.
mencerca Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Di antara cercaan mereka, mereka mengatakan kalau kita mati tidak masuk surga, tenang aja. Kalau kita mati, kita mati nggak ada kebangkitan. Kalau kita dibangkitkan akan masuk surga sama dengan kamu, wahai Muhammad. Kita akan lebih daripada kamu. Kan Allah sekarang saja di dunia sudah memuliakan kami daripada kamu, apalagi di akhirat. Nah, kalaupun kami tidak lebih, paling tidak sama dengan kamu. Maka Allah bantah tadi, afanaja'al muslimina kal mujrimin. Apakah sama? Kami akan perlakukan orang beriman dengan orang yang mujrim? Ini tentu tidak bakalan sama. Maka Allah lanjutkan bantahan terhadap mereka, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Malakum kaifa tahkumun? Malakum kaifa tahkumun?" Bagaimana kamu bisa mengambil keputusan seperti itu, wahai Abu Jahal dan teman-temannya Abu Jahal CS, ya. Dari mana dalil bahwasanya orang beriman akan diperlakukan sama dengan orang yang musyrik seperti kalian? Apakah Allah akan perlakukan sama antara orang yang bertauhid dengan orang yang berbuat kesyirikan? Antara orang yang menyembah Allah semata pencipta alam semesta mau diperlakukan sama oleh Allah pada hari kiamat dengan orang-orang yang menyembah sapi, menyembah berhala, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah kuburan. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian bisa mengambil keputusan? Dari mana ide kalian ini? Bahwasanya kalian kalau mati akan sama dengan orang-orang beriman di akhirat. Ya. Am lakum kitabun? Kita lanjutkan, Allah bantah mereka terus. Ya, karena ini pernyataan berbahaya, pernyataan sama saja semua, ya. Seperti pernyataan orang liberal, sama semua. Semuanya mau surga. Semuanya mau surga, yang penting baik, kata orang liberal. Kita bilang terus kalau ada ateis masuk surga enggak? Ateis yang baik. Kan ada ateis yang baik. Ateis dermawan. Tapi masuk surga enggak percaya sama Tuhan. Ya, konsekuensi pernyataan mereka harusnya ateis tersebut masuk surga. Gimana surga? Dia sama Tuhan dia tidak percaya. Tidak percaya sama Tuhan terus Tuhan kasih dia surga. Tapi mereka demikian. Ini sebenarnya idenya orang-orang liberalis sama dengan idenya Abu Jahal. Menganggap bahwasanya sama antara kami dengan kalian, enggak ada bedanya. Ya, sama-sama masuk surga. Malakum kaifa tahkumun? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kalian mempunyai kitab yang diturunkan oleh Allah yang kalian pelajari? Bahwasanya dalam kitab tersebut Allah menyatakan kalian dan Muhammad dan teman-temannya sama. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Kemudian kalian tinggal pilih hukum mana yang kalian sukai dari kitab suci tersebut. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah, dan ataukah kalian memiliki janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Inna lakum lama tahkumun, bahwasanya kalian dapat mengambil keputusan sehendak kalian. Ini semua bantahan, ya. Ini pernyataan berbahaya dari Abu Jahal dan teman-temannya bahwasanya mereka mau surga sama seperti orang Islam. Jadi pertama Allah bertanya, malakum kaifa tahkum? Kok bisa begitu? Apa kalian punya kitab suci turun sebelumnya? Sebelum Al-Quran ada kitab suci dari Allah. Ini ejekan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian itu dari mana ngomong seperti itu? Wong kalian bukan ahlul kitab. Seandainya kalau ahlul kitab yang ngomong begitu, bahwasanya mereka mau surga, mungkin masih ada sisi, tinggal kita minta pembuktiannya. Namun kalian ini, Abu Jahal dan teman-temannya, tidak pernah turun kitab suci kepada kalian. Kitab suci pernah turun kepada Bani Israel, kepada Yahudi, kepada Nasrani. Kalian tidak pernah kitab suci turun kepada kalian. Lantas bagaimana kalian bisa berhukum demikian? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah ada kitab suci dari Allah kemudian kalian pelajari? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Kemudian kalian dapati dalam kitab suci tersebut, oh kami masuk surga sama dengan umat Muhammad, sama dengan Muhammad dan pengikutnya. Am lakum, kalau tidak ada kitab suci, pertanyaan berikutnya, am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah? Apakah pernah kalian mendapati janji dari Allah? Allah pernah berjanji bahwasanya kalian akan masuk surga. Yang janji tersebut adalah janji yang telah ditekankan dan berlaku sampai hari kiamat. Balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun, bahwasanya kalian bebas mengambil keputusan hendak kalian. Artinya ini bantahan telak. Kalian ngawur, kitabnya enggak ada, mana janji Allah menjanjikan. Karena jadi kita ingat surat Al-Qalam turun fase Makkiyah. Dan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal dan teman-teman yang mereka beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman, hanya mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan, ya. Tapi mereka beriman kepada Allah dan terlalu banyak ayat menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Makanya ketika Allah bantah tanya, apakah ada janji dari Allah? Apakah ada kitab suci Allah turunkan kepada kalian? Jawabannya semua tidak ada. Allah bantah lagi, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menjadi penanggung jawab pernyataan tersebut? Bahwasanya kalian semua akan masuk surga. Mana penanggung jawab? Abu Jahal kah, Abu Lahab kah, Al-Walid bin Mughirah kah, Utbah bin Rabi'ah kah, Syaibah bin Rabi'ah kah, atau Uqbah bin Abi Mu'aid kah, ya, atau Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf, ya. Siapa di antara mereka yang menjadi penanggung jawab atas pernyataan
berbahaya ini bahwasanya kalian juga masuk surga? Ya. Mana? Siapa yang bertanggung jawab? Enggak ada yang bertanggung jawab ya. Am lahum syuraka'u falyatu bi syuraka'ihim. Ataukah mereka punya sekutu-sekutu yang juga menyatakan demikian? Falyatu bi syuraka'ihim in kanu shadiqin. Maka datangkanlah sekutu-sekutu kalian yang bisa mempertanggungjawabkan hal ini jika mereka adalah orang yang benar ya. Ya, artinya Allah menantang mereka akan mendatangkan penanggung jawab yang berani menjamin pernyataan-pernyataan mereka, yang bisa membuktikan pernyataan-pernyataan mereka bahwasanya orang beriman sama dengan orang kafir. Apakah ada yang berani bertanggung jawab di antara mereka bahwasanya ahli surga sama dengan ahli neraka? Ya. Sama seperti pernyataan orang liberal ya. Kita bilang, adakah di antara orang liberal menjadi bertanggung jawab bahwasanya semua orang mau surga sama? Penyembah berhala sama dengan orang Islam, ya. Masuk surga, penyembah sapi, penyembah patung, penyembah dewa, penyembah nabi, penyembah malaikat, penyembah pohon sama dengan orang Islam. Adakah orang liberal menjadi penanggung jawab? Sama, kita nyatakan sama. Persis seperti Abu Jahal dan teman-temannya. Rupanya ada nenek moyang mereka, yaitu Abu Jahal yang mengatakan kami orang musyrikin Arab sama masuk surga seperti Muhammad. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini dalam Al-Qur'an saya katakan ya, bahwa Allah membedakan antara orang beriman dan orang kafir jelas. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Ya. Orang mukmin dan orang fasik enggak akan sama. Ya. Maka aneh kita hidup di zaman sekarang ini, orang-orang liberal ini parah memang ya. Mereka ingin menyatakan bahwasanya semua agama sama, semua mengantarkan ke surga, kata mereka. Ya, surga itu banyak pintunya atau banyak kamarnya. Ada surga khusus Yahudi, ada surga khusus Nasara, ada surga khusus Hindu, surga khusus Buddha. Saya enggak tahu ada surga khusus ateis atau tidak, tapi semuanya sama. Dan ini menakjubkan, benar menakjubkan. Ya, bagaimana orang yang menggantungkan hatinya kepada Allah, bertauhid hanya beribadah kepada Allah, kemudian disamakan orang hatinya bergantung kepada jin, pada mayat-mayat, kepada nabi, kepada pohon-pohon, kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa. Ya, ini perkataan mereka persis perkataan Abu Jahal. Waliyadzubillah. Kemudian Allah berfirman, Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, fala yastati'un, dan mereka tidak mampu untuk bersujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Maka pada hari tersebut pandangan mereka tertunduk ke bawah, ketakutan. Tarhaquhum dhillah, dan mereka diliputi dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka dulu ketika di dunia pernah disuruh untuk sujud, padahal mereka dalam kondisi selamat, tidak ada halangan sama sekali, namun mereka tidak mau sujud ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan apa dalil kalian menyatakan penghuni neraka, penghuni surga sama, kemudian Allah mengatakan tidak sama. Nanti kalian akan tahu pada hari kebangkitan. Yauma yukshafu an saqin, hari di mana ketika betis disingkap. Yaitu pada hari kiamat kelak, ya. Pada hari tersebut ya, wa yud'auna ila sujudi wa hum fala yastati'un. Mereka disuruh untuk sujud, orang-orang musyrikin ini, orang musyrikin, orang munafikin, disuruh sujud kepada Allah, mereka tidak mampu. Tidak mampu. Dalam sebagian hadis disebutkan mereka mau sujud tiba-tiba ya punggung mereka, kaki mereka seperti batang, enggak bisa dibengkokkan, enggak bisa. Mereka enggak bisa sujud. Orang-orang musyrikin pada hari kiamat kelak kondisinya tidak sama dengan orang beriman yang berada dalam nikmat surga yang penuh dengan kesenangan. Kata Allah, khasyi'atan absaruhum. Mereka tidak bisa sujud pada hari kiamat kelak. Membuktikan mereka bukan orang beriman. Orang beriman disuruh sujud biasa mereka sujud, karena selama di dunia mereka biasa sujud. Orang-orang yang tidak biasa sujud kepada Allah pada hari kiamat tidak bisa sujud kepada Allah. Lihat kondisi mereka, khasyi'atan absaruhum. Bahwasanya wajah mereka tunduk, rasa takut. Tarhaquhum dhillah. Mereka dipenuhi dengan kehinaan. Ya, wajah mereka yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, wajah mereka hitam-hitam. Terhina, ya. Wajah mereka menjadi hitam. Tarhaquhum qatar, ya. Wajah mereka penuh dengan kehinaan, ghabarah penuh dengan debu, hitam, ya. Kata Allah, kenapa? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ketika mereka di dunia mereka disuruh untuk sujud padahal mereka sehat, bisa rukuk, bisa sujud, tapi mereka tidak mau. Jadi tidak sama
penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni neraka seperti ini, orang musyrikin begini nasib mereka. Tidak mau sujud ketika di dunia, maka pada hari kiamat mereka juga tersiksa. Nah, firman Allah, yauma yukshafu an saqin, hari di mana ketika betis disingkapkan. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini termasuk ayat-ayat sifat, ada yang mengatakan tidak. Ini adalah ungkapan, ini khilaf di kalangan para salaf. Ungkapan bahwa itu hari tentang hari yang sangat sulit. Hari yaum syiddah, hari sulit. Karena orang-orang Arab dahulu, mereka ketika ingin mengungkapkan tentang syiddah, tentang kesulitan, mereka ungkapkan dengan ketika betis disingkap. Ya, dalam sebagian hadis ketika dalam perang Uhud, kemudian di awal peperangan orang-orang musyrikin kabur, di antaranya para wanita juga musyrikat juga mereka kabur sambil mereka menyingkap betis mereka sehingga terlihat perhiasan mereka di kaki mereka. Jadi sebagian orang kalau dalam kondisi serius, dalam kondisi sulit, dia angkat jubahnya sehingga tersingkaplah betisnya. Sehingga sebagian salaf atau sebagian ulama menafsirkan yauma yukshafu an saqin, hari ketika di mana betis disingkap, ini bukan ayat tentang sifat Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat betis, sebagian Allah punya sifat kaki, sebagian Allah punya sifat tangan, sebagian Allah punya sifat wajah, hendak. Tapi inilah merupakan bentuk kesulitan pada hari kiamat kelak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan nakirah, yaitu yauma yukshafu an saqin, bukan an saqihi atau anis saqi. Ini yang ngerti bahasa Arab tentunya tahu. Ini menunjukkan hari tersebut hari yang dahsyat. Namun datang dalam sebuah hadis ya, bahwasanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, pada hari kiamat kelak ya, maka orang-orang semuanya disuruh untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakshifu an saqihi, dalam hadis panjang, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, itu hadis riwayat Bukhari nomor 7439. Pada hari tersebut Allah pun menyingkap betisnya ya. Kita beriman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah, Allah memiliki zat, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki tangan yang di situ ada jari-jarinya, tapi tidak sama dengan makhluk sama sekali. Ya, tidak sama dengan makhluk sama sekali. Karena kita tidak tahu zat Allah, maka kita tidak tahu bagaimananya tangan Allah, bagaimananya wajah Allah. Terlalu banyak ayat menunjukkan bahwasanya wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Wajah Allah law kushifal hijab ya la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau disingkap hijab Allah Subhanahu wa taala, hijabuhun nur, seperti wajah Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Law kushifa, kalau diangkat hijab tersebut, maka cahaya wajah Allah akan membakar seluruh makhluk yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Kalau di dunia disingkap wajah Allah Subhanahu wa taala, dibuka, maka akan membakar seluruh makhluknya dari cahaya wajah Allah tersebut. Adapun di akhirat kelak, maka di antara nikmat yang terindah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ada pembahasan khusus tentang masalah ini, yaitu di antara firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di dunia akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan tambahan. Kata para ulama, tambahan tersebut maksudnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah satu kenikmatan yang tidak sama dengan kenikmatan dunia. Adapun di surga, kenikmatannya sama, mirip dengan nikmat dunia, cuma kualitasnya berbeda. Ada nikmat sungai, ada nikmat khamar, minuman, ada nikmat makanan, ada nikmat istri misalnya, ada nikmat tumbuhan, pemandangan. Kemudian ada tambahan nikmat yang tidak sejenis dengan nikmat di dunia, adalah memandang wajah Allah. Makanya disebut dengan ziyadah, dengan tambahan. Ya, bahwasanya di antara kenikmatan yang paling puncak di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari juga dalam kitabnya Al-Ibanah. Dia mengatakan bahwasanya puncak daripada kelezatan di surga adalah memandang wajah Allah. Ya, jika seorang sudah memandang wajah Allah, dia mendapatkan puncak kenikmatan, dia lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Jadi Allah punya wajah tidak sama dengan wajah manusia. Sebenarnya Allah punya tangan juga. Tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Ya, bagaimana dahsyatnya, agungnya tangan Allah. Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya, was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka tidak melakukan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kala bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan bahwasanya langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an, Allah menegur iblis. Allah mengatakan, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis,
Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Adam adalah makhluk spesial yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Adapun selain Adam, manusia yang lain bukan diciptakan dengan tangan Allah tapi dengan kun fayakun. Intinya demikian juga Allah memiliki sifat kaki ya. Di antara juga sifat betis ya. Tapi bagaimana yang tidak bisa kita bayangkan, ini semua di luar daripada nalar kita ya. Makanya kalau ada yang bertanya, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, kita bilang bagaimana zat Allah. Kalau kau tahu zat Allah, baru kita bisa tahu bagaimana tangannya, bagaimana wajahnya. Kalau tidak ada yang tahu tentang zat Allah, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaidah mengatakan al-kalam anis sifat far'un anil kalami fi zat. Pembahasan tentang sifat adalah pembahasan cabang dari pembahasan tentang zat. Sebagaimana kita tidak pernah tahu tentang zat Allah, kita tidak bakalan tahu juga tentang bagaimana kaifiat wajah Allah, tangan Allah, kita enggak bakalan tahu. Tidak perlu kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang ruh dalam tubuh kita. Kita enggak bakalan tahu. Ruh kita ini ada, kita yakin ada zat ruh, tapi bagaimananya, gemukkah, kuruskah, dari zat apakah, bagaimana sifatnya kita enggak tahu. Padahal ruh dalam diri kita dan suatu saat dia akan keluar dari tubuh kita, maka kita meninggal dunia. Tapi enggak ada yang tahu tentang hakikat ruh. Demikian juga kita bicara tentang hakikat malaikat. Hakikat malaikat, kita enggak tahu zat malaikat. Kita cuma dengar malaikat terbuat dari cahaya. Tapi bagaimananya, kita enggak tahu. Allah menyebutkan bahwasanya malaikat punya jantung. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Tatkala rasa takut dicabut dari jantung-jantung malaikat. Tentunya jangan ada bilang jantung malaikat sama dengan manusia, ada darah naik, ada darah turun, ada katupnya. Kita bilang enggak. Tidak ada, itu jantung manusia, tetapi Allah menyatakan malaikat punya jantung. Malaikat bisa berbicara, ya, malaikat bisa terbang, tapi hakikat sifatnya sesungguhnya kita enggak ada. Orang hanya bisa mereka-reka, tapi hakikat sungguhnya kita tidak bakalan tahu karena kita tidak pernah melihat malaikat secara langsung dalam bentuk aslinya, sehingga tidak bisa kita membayangkan ya. Jadi ada namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Sebagaimana kita katakan Allah Subhanahu wa taala punya zat yang kita tidak tahu zatnya bagaimana. Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya zat, Allah punya kaki, Allah punya betis, maka Allah punya jari, maka tidak bisa kita bayangkan seperti manusia, kita hanya mengimani ada, adapun bagaimana tidak bakalan tahu. Kalau ada yang bilang bentuknya begini, kita bilang, tahukah engkau zat Allah? Kalau kau enggak tahu, kau tidak bakalan tahu tentang sifat-sifat kaifiyahnya tersebut. Kenapa? Karena pembahasan tentang kaifiyat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Kamu hanya bisa tahu bagaimana hakikat kaifiyat sifat kalau kamu tahu hakikat zat. Kalau kamu tidak tahu hakikat zat, maka kamu tidak tahu kaifiyat sifat. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Nabi yang berbicara, fayakshifu an saqihi, maka Allah menyingkap betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin, maka seluruh orang beriman sujud kepada Allah. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Adapun orang yang di dunia pernah sujud kepada Allah tapi riya dan sum'ah, ya. Dia ingin sujud fayadhhabu kaima yasjud. Dia ingin sujud, dia tidak bisa. Fayaudu dhahruhu tabqan wahidan. Ketika dia mau sujud enggak bisa, maka punggungnya menjadi seperti satu batang, jadi enggak bisa dibengkokkan. Padahal mereka ini dulu pernah sujud di dunia, tetapi sujudnya karena riya dan sum'ah. Ya orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kata Allah, orang-orang munafikin mereka hendak menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka pada hari kiamat kelak. Ya. Wa idza qamu ila salati, orang munafik kalau mereka hendak salat, kalau mereka hendak salat ya qamu kusala, mereka malas-malasan untuk salat. Tapi mereka tetap salat. Yura'una nas, mereka riya saja. Wala yadhkurullaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali cuma sedikit. Makanya athqalus salawat al munafiqin salatul fajr wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Mereka tidak mau ke masjid. Kenapa? Kalau mereka tidak ke masjid tidak ketahuan. Di zaman Nabi SAW orang munafikin mereka juga salat. Tapi kalau isya sama subuh mereka tidak mau datang. Kenapa? Karena kalau tidak datang pun tidak ketahuan karena gelap. Tapi kalau salat zuhur mereka hadir di masjid salat bersama Nabi. Salat asar mereka hadir, salat maghrib mereka hadir karena kelihatan. Nah, mereka orang munafik pada hari kiamat kelak. Disuruh sujud kepada Allah, mereka tidak mampu. Tiba-tiba punggung mereka menjadi keras seperti satu batang. Kenapa? Karena selama di dunia mereka sujud karena riya dan sum'ah. Kalau orang munafikin saja tidak bisa salat, bagaimana orang-orang yang tidak pernah sujud sama sekali? Orang-orang yang pernah sujud riya pada hari kiamat tidak bisa sujud, bagaimana orang yang tidak pernah sujud sama sekali?
As-Sa'di dalam tafsirnya berkata, menjelaskan tentang kaidah al-jaza' min jinsil amal. Wa hadzal jaza'u ma min jinsi amalihim. Fa innahum kanu yud'auna fid dunya ila sujudi lillahi wa tauhidihi wa ibadati hum salimun. Balasan ini adalah sesuai dengan jenis amalan mereka. Sungguhnya mereka ketika di dunia, mereka disuruh untuk sujud kepada Allah, disuruh untuk mentauhidkan Allah, disuruh untuk beribadah kepada Allah sementara mereka dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat. Ya, la illata fihim, tidak ada penyakit sama sekali, tidak ada halangan. Fayastakbiruna an dzalika, namun mereka sombong, mereka tidak mau sujud kepada Allah, mereka tidak mau mentauhidkan Allah, mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Wa ya'baun, dan mereka enggan. Subhanallah, ajib, saya kadang heran. Bagaimana orang-orang menyembah patung? Seharusnya orang itu menyembah yang menciptakan dia. Disuruh sujud kepada Allah, dia tidak mau, tapi dia mau sujud kepada patung. Disuruh beribadah kepada Allah, dia tidak mau, tapi beribadah kepada Nabi, beribadah kepada mayat, beribadah kepada dewa, beribadah kepada patung. Disuruh beribadah kepada pencipta alam semesta tidak mau, tapi kalau beribadah kepada makhluk semisal mereka, mereka mau. Bahkan mau beribadah kepada sapi, mau beribadah kepada monyet, mau beribadah kepada tikus. Waliyadzubillah. Kemana akal mereka? Kemana akal mereka? Ini Syekh Sa'di mengatakan, mereka di dunia dulu dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, disuruh sujud, disuruh ibadah, disuruh tauhid, enggak mau. Mereka sombong. Sombong untuk sujud kepada Allah, tapi untuk beribadah kepada makhluk mau. Fala tas'al yauma idzin an halihim wa su'i ma'alim. Kalau begitu jangan kau tanya tentang kondisi mereka nanti di hari kiamat kelak. Bagaimana kondisi mereka dan bagaimana buruknya kesudahan mereka. Fa innallaha qad sakhita alaihim. Sungguhnya Allah telah murka kepada mereka. Wa huqqat alaihim kalimatul adzab, dan telah ditetapkan bagi mereka keputusan mereka akan diazab. Wa taqatta'at asbabuhum, segala sebab menolong mereka semua sudah terputus. Walam tanfa'hum an-nadamatu. Maka tidak ada manfaat bagi mereka penyesalan. Walal i'tidharu yaumal qiyamah. Argumentasi-argumentasi uzur-uzur yang mereka ajukan tidak akan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Inilah jaza' min jinsil amal. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih muda, masih kuat, perbanyak sujud. Kita perbanyak sujud. Ada saat-saat kita sulit untuk sujud. Kita sekarang sudah lihat betapa orang-orang tua yang mereka mau sujud enggak bisa. Mereka salat dalam kondisi duduk. Mereka tidak bisa sujud ya. Ya, tidak bisa sujud. Sampai ada seorang yang cacat yang terbaring, dia mengatakan, saya berangan-angan untuk bisa meletakkan kepala saya sujud kepada Allah, tapi dia enggak bisa. Dia enggak bisa salat, dia enggak bisa sujud. Kita alhamdulillah sujud adalah kenikmatan. Innaka lan tasjud sajdatan lillahi illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Tidak kau sujud sekali sujud kecuali Allah angkat derajat dan Allah akan hilangkan dosa-dosamu. Seorang sujud adalah ibadah. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang munafikin dan orang-orang kafir yang mereka tidak mau sujud di dunia atau sujud dalam kondisi riya, maka pada hari kiamat mereka tidak mampu untuk sujud, maka terhinalah mereka pada hari tersebut. Kemudian Allah berfirman ayat 44-45, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Kata Allah, maka serahkanlah urusan orang ini kepadaku, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Istidraj itu menggelincirkan secara bertahap, tidak langsung. Wa umli lahum, dan kami beri tenggang waktu, kami beri tenggang waktu untuk mereka. Inna kaidi matin, sungguhnya rencanaku sangat teguh, sangat besar ya, sangat kuat. Jadi Allah mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah mereka. Ini orang-orang tukang mendustakan Al-Qur'an, ya. Biarkan mereka, itu urusanku. Allah punya urusan untuk membinasakan mereka. Caranya Allah kasih istidraj. Kasih istidraj. Istidraj artinya bertahap, berangsur sedikit demi sedikit. Ya. Dan tanpa disadari. Tanpa disadari. Semakin dia kufur, semakin dikasih kenikmatan. Semakin dia ingkar, semakin dikasih kenikmatan. Semakin parah tanpa dia sadari. Semakin dapat jabatan, semakin sombong, semakin angkuh. Tiba-tiba Allah binasakan dia. Makanya Allah mengatakan, min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menggelincirkan mereka bertahap demi tahap tanpa mereka sadari. Ya, makanya dalam hadis disebutkan, kalau ada orang kau lihat dia bermaksiat dikasih rezeki, ketahuilah dia sedang istidraj. Dia sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin binasakan mereka tanpa mereka sadari, dan sungguhnya rencana Allah sangat tangguh. Rencana Allah sangat tangguh sampai mereka terjebak dalam kekufuran semakin parah tanpa mereka sadari. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa bersalah. Oleh karenanya terkadang kita dapati sebagian orang zalim, dia semakin zalim semakin jaya. Biarin aja.
Semakin dolim semakin jaya, semakin sombong semakin jaya, semakin sombong semakin maju, semakin maksiat semakin diberi harta, itu istidraj. Istidraj. Sebagaimana pernah dialami oleh para orang kafir sebelumnya. Tiba-tiba mereka dimatikan dan mereka diazab dengan azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah mengatakan, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang, ya. Artinya Allah mengatakan, wahai Muhammad, apa alasan mereka untuk menolak dakwahmu? Tidak ada alasan. Kau tidak cari dunia dari mereka. Tidak ada beban bagi mereka. Mereka harus bayar kamu sehingga mereka punya hutang. Kau tidak minta jabatan dari mereka. Kau tidak minta harta dari mereka. Kau tidak minta apa-apa. Am tas'aluhum ajran. Apakah gara-gara kau minta upah dari mereka sehingga mereka tidak mau beriman kepadamu? Kau tidak minta apa-apa, wahai Muhammad. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditawari dengan berbagai macam kenikmatan, diberikan harta, diberikan wanita, Rasulullah SAW tidak mau. Rasulullah SAW tidak mau. Ya. Maka ini diantara bantahan. Menunjukkan bahwasanya Abu Jahal dan teman-temannya terhina. Mereka menolak tanpa ada dalil sama sekali. Bilang penghuni surga, penghuni neraka sama saja tanpa ada dalil. Asal ceplas-ceplos ngomong tanpa dalil, tanpa ada Al-Quran, tanpa ada kitab suci sebelumnya, tanpa ada orang-orang yang sama mereka mendukung, tanpa ada alasan, ya. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang hal gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan, ya. Adakah ilmu gaib dari mereka bahwasanya pada hari kiamat kelak orang-orang Quraisy akan sama dengan orang-orang kafir, akan sama orang beriman? Setelah Allah bantah mereka semuanya, pernyataan Abu Jahal yang mengatakan kami sama saja dengan kalian, bahkan kami lebih hebat nanti di akhirat daripada kalian, wahai Muhammad. Sebagaimana kita sebutkan di awal pengajian, Allah berkata kepada Rasulullah, "Fasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah dengan keputusan Tuhan. Sabar, memang kau dicaca, dikatakan orang gila, dihina, dikatakan percuma kau ini sekitar, nanti di akhirat pun kita lebih hebat daripada engkau. Sabar semuanya wahai Muhammad. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah dan ketetapan Rabbmu. Ini juga anjuran nasihat kepada kita. Semua ketetapan Allah kalau kita jalani dengan baik, dengan prosedural, maka itu semua terbaik bagi kita. Fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah dengan ketetapan Rabbmu. Engkau dihina, direndahkan, diejek. Wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdzum, dan janganlah kau seperti orang yang pernah ditelan oleh ikan paus, maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Idh nada wa huwa makdzum, tatkala dia berdoa dalam perut ikan sementara dia dalam kondisi marah kepada kaumnya. Kita tahu bahwasanya kondisi awal Nabi ketika berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW dihina, direndahkan, ya. Dan kita tahu Nabi Yunus pernah marah kepada kaumnya. Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya tidak nurut. Akhirnya dia meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Padahal Allah tidak menyuruh dia untuk meninggalkan kaumnya. Allah sebutkan kisah Nabi Yunus dalam surat Al-Anbiya ayat 87, kata Allah, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan adh-dhannun, yaitu maksudnya Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus. Bagaimana kisah dia ditelan oleh ikan paus? Idh dhahaba mughadiban, tatkala dia pergi dalam kondisi marah meninggalkan kaumnya. Mungkin dia perintahkan kaumnya tidak nurut. Intinya dia jengkel. Dia jengkel maka dia pergi meninggalkan kaumnya. Ya. Padahal Allah belum izinkan dia untuk meninggalkan kaumnya. Dia tidak sabar dengan kaumnya. Fadhanna alla naqdira alaihi, dan dia menyangka kalau dia marah meninggalkan kaumnya, kami tidak akan menyempitkan urusannya. Ternyata Allah uji dia. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, kemudian naik kapal bersama orang-orang pun kenal dia. Tiba-tiba ombak besar. Ombak besar dan harus ada orang satu yang dibuang dari kapal tersebut, kalau tidak kapal akan tenggelam. Akhirnya mereka melakukan qur'ah. Keluar undian. Ternyata keluar nama Nabi Yunus dan mereka enggan. Masa Nabi Yunus yang harus. Mereka kenal siapa Yunus, orang soleh. Akhirnya dikocok lagi, keluar nama Nabi Yunus kedua kali. Sampai 3 kali dia sadar ini berarti dia harus yang turun. Maka dia pun langsung loncat ke dalam lautan, kemudian dia dimakan oleh ikan paus. Ya. Allah menguji dia. Maka dia berada dalam ikan paus. Fanada fi dhulumat, dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kegelapan, kata para ulama, kegelapan malam, itu di malam hari. Kemudian kegelapan lautan, di tengah lautan. Kemudian kegelapan perut ikan paus, dalam perut ikan paus gelap. Tapi dia berdoa, dia menyesal. Dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang bersalah. Aku berdosa ya Allah, aku bersalah.
Maka Allah kabulkan Nabi Yunus, kemudian dikeluarkan dari perut ikan paus. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan Yunus termasuk orang yang sering bertasbih, berzikir, salat kepada Allah, tentu dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Kata Allah, ayat berikutnya, Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, jangan kau seperti Nabi Yunus." Mungkin kalau orang mendengar sekilas ayat ini menyangka Nabi Yunus buruk atau yang lainnya, ya. Ya, tapi Allah kemudian menjelaskan Nabi Yunus meskipun dia bersalah, kemudian dia menjadi lebih baik. Sama dengan Adam alaihissalam pernah bersalah, makan buah yang dilarang, kemudian diturunkan di atas muka bumi, kata Allah, fajatabahu, kata Allah subhanahu, thumma jatabahu wa kemudian Allah memilih dia, memilih Nabi Adam alaihissalam, ya, setelah dia diturunkan ke atas muka bumi. Sehingga para ulama mengatakan Nabi Adam setelah diturunkan di atas muka bumi menjadi lebih mulia daripada kalau dia terus di surga. Nabi Yunus pun demikian, dia bersalah, ditelan oleh ikan paus, kemudian dikeluarkan, tapi menjadi lebih mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula an tadarakahu ni'matu min rabbih, lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum." Kalau bukan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan dicampakkan di tanah yang tandus dan dalam kondisi tercela. Tapi tidak. Nabi Yunus dia dicampakkan di tempat yang tandus. Kalau dicampakkan tempat yang tandus tentu dia mati dan dia tercela, tapi tidak. Allah selamatkan dia dan dia tidak tercela. Setelah itu Allah berfirman, "Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin." Maka Allah memilih dia, diangkat derajatnya dan Allah menjadikan ini termasuk orang yang saleh. Jadi bukan berarti kita ketika mendengar kisah Nabi Yunus kita mengatakan, "Oh, Nabi Yunus kenapa begitu?" Enggak, dia namanya manusia. Dia punya salah, ditegur oleh Allah, dan setelah dia salah kemudian dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya, ya. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ada sebagian nabi-nabi yang melakukan kesalahan kemudian setelah itu mereka menjadi lebih baik. Nabi Adam alaihissalam pernah makan, Nabi Musa alaihissalam pernah memukul orang sampai mati. Nabi Daud alaihissalam pernah salah dalam memberikan hukuman sehingga kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian malah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah Nabi Yunus juga pernah salah, kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya Allah ingatkan, sabarlah dengan keputusan Rabbmu. Jangan kau pergi dari mereka, terus berdakwah. Jangan seperti Nabi Yunus yang pernah pergi meninggalkan kaumnya karena tidak sabar. Adapun kau, fasbir li hukmi rabbik. Wahai Muhammad, sabarlah sallallahu alaihi wasallam, sabarlah dengan keputusan Rabbmu. Ini semua ujian. Maka Nabi pun bersabar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr." Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Kata para ulama di antara Al-Qurtubi menyampaikan kisah bahwasanya dulu orang-orang kafir mereka ingin mencelakakan Nabi secara mental dan secara fisik. Ya, kalau secara fisik mereka takut karena ada secara langsung mereka takut karena ada Abu Talib paman Nabi yang bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib kafir tapi dia bela Nabi. Dan Nabi punya Bani Hashim. Bani Hashim bela Nabi, kabilah Nabi, suku Nabi Bani Hashim. Baik yang mukmin maupun yang kafir semuanya bela Nabi. Karena mereka punya fanatik kabilah. Ya. Nah, mereka ingin mencelakakan Nabi dengan cara yang lain, tidak langsung secara fisik, tapi dengan menggunakan ain, dengan mata jahat. Disebutkan ada sekelompok orang dari Bani Asad. Mereka punya pandangan jahat yang buruk, ain. Kalau mereka lihat orang bisa sakit, lihat hewan-hewan bisa sakit. Bahkan mereka pakar dalam hal ini. Disebutkan sebagian mereka kalau membuat ain, maka dia berpuasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Benar-benar membuat perutnya lapar, baru kemudian dia melihat dengan pandangan jahat, kemudian mendatangkan kecelakaan. Jadi orang-orang Quraisy minta kepada mereka, Bani Asad, untuk mencelakakan Nabi dengan pandangan ain. Itu yang Allah berfirman, "Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim." Sungguh orang-orang kafir itu hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka. Artinya, memang pandangan mereka ampuh. Nabi hampir tergelincir, tapi tidak jadi tergelincir. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma sami'u dzikr, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an, wa yaquluna, mereka berkata, "Innahu lamajnun." Muhammad hanyalah orang gila. Muhammad sungguh-sungguh orang gila. Innahu lamajnun, subhanallah. Mereka tidak mengatakan innahu majnun, dia itu gila. Huwa majnun, dia gila, tapi mereka mendatangkan penekanan. Innahu lamajnun. Seakan-akan mereka mengatakan sungguh-sungguh Muhammad itu benar-benar orang gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan Muhammad itulah peringatan bagi seluruh alam, ya. Inilah penghujung dari surat Al-Qalam yang
intisari daripada surat ini adalah menjelaskan tentang agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Kenapa Allah ingin menjelaskan tentang agungnya akhlak Nabi? Untuk membantah orang musyrikin yang menuduh Nabi sebagai orang gila. Ya. Makanya Allah sebutkan di awal ayat, ya, mereka mengatakan Nabi orang gila. Di akhir ayat juga Allah mengatakan mereka mengatakan Nabi orang gila. Tapi Allah membela Nabi secara mental. Allah katakan, wahai Muhammad, sungguhnya engkau di atas akhlak yang paling mulia. Kemudian Allah mengatakan, sabarlah engkau. Sabarlah engkau dengan keputusan Rabbmu. Sungguhnya di balik keputusan tersebut ada hasil yang baik. Ya. Jangan kau tidak bersabar seperti Yunus bin Matta, seperti Nabi Yunus alaihissalam yang tidak bersabar. Ya. Tapi sabarlah dengan keputusan Allah, sabarlah dengan gangguan kaummu, terus berdakwah, maka akan ada kesudahan yang baik. Demikian kepada para hadirin hadirat apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.